Menantu Super. Bab 4881-4890. Bab 4881 Kampung halamanku dicuri. Mengalahkan. Mengusir. Kalau saya harus menambahkan kata sifat, itu hanya bisa kata menyeluruh. Bagaimana? Apakah kamu ingin kami membunuhmu, atau kamu ingin tersesat? Scar mencibir dan menunjuk langsung ke bagian bawah tembok kota. Tentunya gulungan ini juga ingin mereka melompat langsung dari tembok kota, tentu saja akhirnya bisa dibayangkan. Walaupun tembok kotanya tidak terlalu tinggi, biasanya kelompok pria berbaju hitam ini tidak akan bisa jatuh hingga mati, namun yang menakutkan adalah jika sekelompok orang tersebut melompat maka mereka akan cukup banyak terinjak hingga mati. Tapi, bagaimanapun juga, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, penjaga kecil itu benar-benar terharu sejenak. Dia menelan ludahnya tanpa sadar. Scar tersenyum dingin dan mengangkat tombak di tangannya. Saudaraku, bunuh aku. Begitu dia selesai berbicara, resimen kavaleri di belakangnya mulai bertarung. Dalam sekejap, penjaga berbaju hitam yang sudah panik itu langsung terbunuh dan berteriak berulang kali. Walaupun kemampuan individu mereka kuat, namun mereka tidak sebaik resimen kavaleri. Sekarang mereka lengah, tidak ada perlawanan yang efektif, mereka hanyalah sekelompok sampah yang dibantai. Sialan, para bajingan ini mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kita dan bertarung dalam waktu yang lama. Saudaraku, hari ini kita akhirnya memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Pukul aku dengan keras. Boom. Saat serangan Scar dilancarkan sepenuhnya, pertempuran pertahanan kota berkobar di bawah langit, mengakibatkan kekalahan tragis pasukan musuh. Sedangkan dari pihak Scar, penyerangan dari pihak Haijin juga berjalan lancar. Untuk sementara waktu, kedua pertahanan kota tersebut dapat melihat situasi yang menyedihkan dari kejauhan. Ini tentu saja adalah rencana Haijin. Ketika dia mendengar bahwa orang ini menggunakan boneka untuk menggantikan tentara yang menjaga pertahanan kota, Scar dengan cepat memutuskan bahwa strategi ini sangat bagus sehingga mereka hampir bisa mencapai kampung halaman pihak lain tanpa bergerak. Dengan serangan mendadak seperti itu, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Dikatakan bahwa orang-orang berbaju hitam kurang baik, bahkan resimen kavaleri mereka dihancurkan oleh lawan, mereka tidak memiliki niat untuk melawan musuh dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh. Tapi Scar merasa hanya orang seperti Han Sanqian yang bisa melakukan serangan semacam ini, jadi dia berkata bahwa tindakan Haijin seperti pengaturan Han Sanqian. Di sisi lain, para jenderal pertahanan kota di kedua sisi yang baru saja hendak bergegas mencari dukungan kembali tercengang ketika mendengar ledakan di belakang mereka. Pada awalnya, mereka benar-benar mengira musuh Xiao Gulah yang melecehkan mereka. Lagi pula, mereka sudah cukup yakin dalam hal jumlah. Bahkan jika ada musuh di kampung halaman masing-masing, jumlah mereka hanya akan berjumlah 100 orang saja. Berdasarkan jumlah tentara yang mereka tinggalkan. Sejauh yang kuketahui, itu bukan apa-apa. Namun sedikit yang mereka tahu bahwa hanya beberapa menit kemudian, pertahanan kota mereka masing-masing telah dijungkirbalikkan. Melihat ke belakang, tentara yang tak terhitung jumlahnya dari pihak kita berteriak dan melompat dari tembok kota seperti pangsit, sementara semakin banyak bendera pihak lain menutupi pertahanan kota. Rumah kami, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Dua orang yang mengetahui bahwa seluruh keluarga mereka telah dirampok tercengang. Pada saat ini, mereka masih tidak mengerti mengapa situasinya seperti ini. Itu tidak masuk akal. Resimen kavaleri Han Sanqian tidak memiliki banyak orang sama sekali. Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir, kita seperti ini, sebenarnya, kampung halaman kita akan dicuri oleh orang lain. Kedua orang itu saling memandang dengan ketakutan, sungguh sulit untuk menerima kenyataan. Kenyataan di depan mereka. Kapten Brigade Patroli juga tercengang, ketiga pihak bekerja sama, dan dia mendukung kota, tentu saja, dia juga bertanggung jawab atas jatuhnya pertahanan kota. Namun, bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia sampai pada titik ini. Ini sungguh aneh. Mundur. Pada saat ini, Pei Yuan berteriak di tembok pertahanan kota. Detik berikutnya, Pei Yuan, yang dengan panik menyerang Lao Hu dan yang lainnya, berhenti bertarung dan berbalik langsung dari sisi lain tembok kota satu persatu. Sekelompok orang tercengang lagi. Apa maksudnya ini? Bab 4882 semuanya palsu. Sisi ini adalah yang pertama dikalahkan, dan pertarungan masih sangat sengit. Dan karena keunggulannya, masih ada sedikit keuntungan di sini,
Tetapi mengapa tiba-tiba dikatakan bahwa ia akan mundur tanpa peringatan apapun? Tiba-tiba, mereka bertiga tiba-tiba menyadari, oh tidak, kita telah jatuh ke dalam perangkap. Ya, itu adalah tipuan untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Terlebih lagi, ini adalah sebuah rencana. Sial, orang-orang ini di sini bukan untuk menyerang pertahanan kota sama sekali, atau dengan kata lain, mereka menyerang pertahanan kota kita, tapi fokusnya bukan di sini sama sekali, tapi markas kita langsung menyerang. Dia dipindahkan ke sini melalui perang, sehingga sarang lamanya diambil. Sekarang dia ingin melawan, tetapi sudah terlambat. Mereka tidak bisa kembali. Foto album. Di medan perang utama di kejauhan, para tetua dan yang lainnya juga memperhatikan api perang yang mengejutkan di pertahanan kota Yetian. Dia mengerutkan kening dengan dingin dan melihat ke sana dengan kebingungan, apa maksudnya ini? Han Sanqian keluar dari pengepungan di sini, dan menyerang pertahanan kota kita di sana. Apa yang ingin dia lakukan? Itu perbedaan antara mencari kematian. Semakin banyak front yang ada dan semakin banyak pasukan yang terbagi, berapa banyak orang yang dia miliki. Tetapi ada sesuatu yang salah. Ledakan pertahanan kota di kota Yetian sangat kuat. Kelihatannya tidak seperti pertarungan kecil. Mungkinkah, apakah dia menggunakan semua resimen kavaleri di kota Yetian untuk mempertahankan kota? Orang tua itu sedikit mengernyit, berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika 3.000 tentara Han di kota mengumpulkan pasukan untuk menyerang pertahanan kota, menurut penempatan mereka, pertahanan kota seharusnya tidak dapat ditembus. Lagi pula, 3 tembok kota di sana sudah saling berhimpitan, dan ada penjaga patroli kapan saja yang mendukungnya. Dia tidak punya peluang. Han Sanqian tampaknya melakukan semua usahanya dengan sia-sia. Pertama-tama, sangat tidak masuk akal baginya untuk melarikan diri. Setidaknya, sangat mustahil baginya untuk berhasil. Dan sama sekali tidak ada gunanya mempertahankan kota. Dari belakang, kami sudah melakukannya. Tindakan defensif yang ditargetkan, jadi tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia selalu bertarung. Tidak turun. Apa yang dia lakukan? Kenapa tiba-tiba aku merasa lawan kita sepertinya bukan master absolut, tapi lebih seperti ulah orang yang sembrono. Begitu dia selesai berbicara, orang kepercayaan lainnya berkata, sebenarnya, kita tidak perlu meremehkan Han Sanqian. Bagaimanapun, kesulitan saat ini ada di hadapan kita, dan tidak ada yang punya cara lain yang lebih baik. Han Sanqian hanya melakukan yang terbaik. Hanya upaya terakhir. Banyak orang setuju dengan hal ini dan mengangguk berulang kali. Memang benar, jika mereka adalah Han Sanqian, mereka mungkin akan melakukan hal yang sama. Dan dia melambaikan tangannya dan berkata, apakah menurutmu Han Sanqian sedang terlibat dalam pertarungan binatang buas yang terjebak? Semuanya, lihat aku dan aku melihatmu. Bukankah ini sudah jelas? Namun, ketika tetua menanyakan pertanyaan ini, semua orang tidak bisa berhenti berbicara. Mereka hanya mengangguk satu persatu. Mengapa saya merasa ada yang tidak beres? Sesederhana itu. Semakin tua memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu tidak masuk akal. Bahkan jika Han Sanqian terjebak sampai mati sendirian, dia tidak akan cukup bodoh untuk memainkan bidak catur ini. Kan? Meskipun gerakan catur ini sepertinya tidak punya pilihan selain memaksanya melakukan hal itu. Masuk akal untuk melakukan apa yang dia lakukan, tetapi sesepuh selalu percaya bahwa dia, Han Sanqian, tidak seperti ini. Bisakah master seperti itu? Siapa yang terbaik dalam budidaya dan komando serta pengirimannya sendiri, benar-benar tidak kompeten. Penatua itu sepertinya sedang berbicara dengan anak buahnya, atau dengan dirinya sendiri. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya, mengapa saya merasa bahwa keseluruhan prosesnya tampak terlalu mulus, begitu mulus sehingga terasa tidak nyata. Semua orang masih ingin berbicara, tapi tiba-tiba, 2 api lagi melesat ke langit langsung dari 2 pertahanan kota Yetian yang mereka tempati. Sebelum mereka sempat bereaksi, sesuatu yang aneh terjadi di medan perang. Sesuatu terjadi. Mata-mata itu datang untuk segera melapor. Dan tidak jauh dari mata-mata ini, mata-mata lain juga segera berlari ke sisi ini, karena takut tertunda sedetik pun. Elder, ada sesuatu yang ingin saya laporkan. Orang pertama, sebelum ada yang datang, suara itu tiba lebih dulu. Setelah itu, dia bergegas dan berlutut di depan yang lebih tua. Bab 4883, Keruntuhan Total. Beritahu para tetua bahwa mereka yang pecah adalah sekelompok manusia semut, tapi barusan, mereka tiba-tiba masuk ke dalam tanah longsor secara kolektif dan menghilang tanpa jejak.
Mereka pasti sudah mundur. Sebelum dia selesai berbicara, mata-mata kedua juga bergegas. Sebelumnya, Tetua, Han Sanqian tiba-tiba mundur ke arah kota Yetian. Setelah informasi dari kedua mata-mata itu dikirimkan, sekelompok orang melihat langsung ke arah Han Sanqian dan titik pelariannya. Benar saja, terutama pihak Han Sanqian, sudah mulai mundur menuju kota Yetian. Meskipun ada banyak tentara yang mengejarnya, jelas masih sulit untuk menahan karakter sekuat itu. Apa maksudmu? Han Sanqian tiba-tiba mundur. Kekuatan. Lalu dia hari ini apa artinya menyerang kita dan mencoba melarikan diri? Begitu banyak orang yang pecah mati sia-sia. Sekelompok Roni dan bawahan semuanya bingung. Bahkan jika Han Sanqian tahu bahwa dia bisa tidak mengalahkan kami dan ingin mundur, dia tidak akan pergi secepat ini. Setidaknya, kalaupun dia ingin mencobanya, dia harus melakukannya untuk beberapa waktu, seperti ketika Anda melakukan sesuatu dengan harapan, meskipun Anda sudah tahu bahwa hasilnya mungkin tidak terlalu bagus, tetapi Anda tidak punya pilihan, atau setelahnya menghabiskan banyak energi, sumber daya finansial dan material, saya tidak mau menyerah di tengah jalan. Bukankah ada pepatah yang berbunyi seperti ini, kamu tidak akan pernah mati sampai kamu mencapai Sungai Kuning? Apa yang dilakukan Han Sanqian? Sekelompok orang tidak dapat memahami operasi ini. Tiba-tiba, tetua yang diam itu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia segera memerintahkan, segera hubungi orang-orang pertahanan kota. Saya ingin tahu bagaimana pertahanan kota di kota Yetian sekarang. Ya, seseorang menerima perintah itu dan segera mundur. Sekelompok orang ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka melihat kulit pucat orang tua itu, mereka semua berhenti berbicara. Mereka tidak mengerti mengapa Han Sanqian mundur secara sukarela, tetapi wajah tetua itu menjadi semakin jelek. Bukankah ini hal yang bagus? Namun, tidak ada yang berani bertanya lebih banyak tentang penampilan sesepuh saat ini dan hanya bisa menunggu dengan tenang bersamanya. Lagi pula, tempat ini masih agak jauh dari kota Yetian. Setelah semua orang menunggu beberapa saat, mereka akhirnya tidak dapat menahannya lagi. Tetua, mohon maafkan saya karena bersikap kasar. Saya yakin Han Sanqian sedang mundur sekarang, jadi kita harus bergabung untuk mempertahankannya. Pada saat yang sama, manusia semut yang kabur juga harus dicekik. Bahkan jika mereka bersembunyi, kita masih bisa membunuh mereka. Ya, mengapa kita tidak melakukan hal-hal ini, tetapi kita harus peduli dengan situasi pertahanan kota. Sama sekali tidak ada kemungkinan apapun akan terjadi di sana. Terlebih lagi, bahkan jika kita mundur 10.000 langkah, sekarang Han Sanqian telah kembali, pertahanan kota Yetian juga menghadapi tekanan yang lebih besar, jadi kita tidak terburu-buru dan mengirimkan beberapa pasukan, lewati saja. Ya, kita tidak perlu khawatir sama sekali. Mendengar kata-kata ini, tetua itu memandang ke arah sekelompok orang dengan dingin, dengan kemarahan yang muncul di matanya. Apakah kalian semua berpikir begitu? Semua orang terdiam. Penatua itu mencibir, saya khawatir jika kita ingin kembali mendukung kota Yetian, mungkin sudah terlambat. Semua orang mengerutkan kening secara kolektif. Penatua, apa maksudmu? Apa maksudnya ini? Penatua itu sedikit marah. Dia melihat mata-mata tidak jauh dari sana berlari menuju sisi ini. Dia berkata dengan dingin, orang yang menghubungi pertahanan kota Yetian telah kembali. Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang dia katakan? Mungkin, apa yang dia bilang aku punya jawaban yang kamu inginkan. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat mata-mata itu berlari ke sisi ini dengan putus asa. Sesaat kemudian, pria itu tiba dan berlutut di depan tetua itu. Ceritakan tentang Departemen Pertahanan Kota-Kota Yetian. Bagaimana situasinya? Kata sesepuh dengan suara dingin. Mata-mata itu tersentak, laporkan. Beritahu yang lebih tua, pemuda itu baru saja bertemu dengan mata-mata dari kota Yetian di tengah jalan, dan dia juga datang ke arah kami untuk melaporkan situasi darurat. Dua pertahanan kota di kota Yetian telah runtuh. Apa? Kamu? Kota Yetian jatuh. Sial, apakah kamu melakukan kesalahan? Bagaimana pertahanan kota Yetian bisa ditembus oleh seseorang? Terlebih lagi, Han Sanqian bahkan belum berada di kota Yetian. Dengan begitu banyak dari kita, bagaimana dia bisa menghancurkan resimen kavaleri kecil? Apakah informasinya salah atau bagaimana? Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Itu benar-benar mata-mata dari Departemen Pertahanan Kota Yetian. Maksudku, bukankah seseorang dari Han Sanqian berpura-pura? Faktanya, mereka sendiri tahu betul bahwa mereka benar-benar berbeda dari pihak lain. Oleh karena itu, meskipun pihak lain ingin berpura-pura menjadi mereka,
sangatlah mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Namun ketika mereka mengucapkan kata-kata seperti itu, sudah jelas yang paling penting adalah mereka sendiri sudah berantakan. Berita jatuhnya kota Yetian adalah hal yang sangat mengejutkan bagi semua orang yang hadir, sehingga mereka mulai berbicara omong kosong. Bab 4884 Aku benar-benar akan muntah. Jika sedetik yang lalu raut wajah sesepuh itu masih pucat, kini raut wajahnya benar-benar pucat, bahkan ia merasa agak goyah beberapa saat dan hampir pingsan. Meskipun dia tiba-tiba diberitahu ketika Han Sanqian mundur bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan mungkin ada masalah dengan pertahanan kota-kota Yetian, ketika dia benar-benar mendengar berita konfirmasi, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Darah mengalir. Yang lebih menjijikkan lagi adalah kelompok idiotnya masih belum menyadari alasan dari hal ini sama sekali. Mata-mata yang datang ke sini secara khusus meminta saya untuk melaporkannya kepada Anda. Di saat yang sama, 3 komandan yang mempertahankan kota juga menandatangani pernyataan bersama. Pada saat yang sama, mereka pasti akan mempertahankan yang terakhir. Pertahanan kota ada di mana-mana. Konyol, konyol, benar-benar konyol. Sang tetua berteriak dengan nada menghina, kota Yetian memiliki 4 pertahanan kota. Jika kita kehilangan 2 sisi, itu berarti 3 sisi pertahanan kota telah jatuh ke tangan musuh. Apa gunanya berpegang pada satu sisi? Apakah keempat orang idiot ini benar-benar berpikir bahwa mereka dapat mempertahankan satu sisi meskipun mereka tidak dapat mempertahankannya? 3 sisi. Daerah pertahanan mereka akan relatif besar, garis pandang mereka akan cukup lebar, dan mereka akan memiliki zona penyangga strategis yang cukup untuk digunakan. Oleh karena itu, mereka dapat segera merespons setiap gerakan yang ingin dilakukan musuh, dan berkoordinasi dengan mereka untuk menghadapi musuh. Ini adalah maksimalisasi keuntungan yang ideal. Namun sebaliknya jika pasukan bersatu maka akan menghadapi serangan 3 sisi dari musuh. Walaupun ini bukan jalan buntu, namun pikirkan dari sudut pandang lain, Anda tidak bisa mempertahankan keuntungan seperti itu, lalu apa yang akan Anda lakukan jika Anda tidak memiliki keuntungan apapun? Aku hanya khawatir para idiot ini tidak akan bisa bertahan ketika saatnya tiba. Akan menjadi hal yang paling menjijikkan dan menjengkelkan jika memakan semua prajurit yang kumiliki, kata sesepuh dengan jijik. Sampai hari ini, saya masih tidak percaya mengapa pertahanan kota hilang. Ya, kami hanya tidak meninggalkan apapun. Bagaimana Han Sanqian dan yang lainnya bisa kehilangan pertahanan kota kami? Dalam situasi ini, penatua itu menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, kita semua telah ditipu oleh Han Sanqian. Han Sanqian sepertinya menyerang kamp utama untuk membiarkan pasukan sayapnya menerobos, tetapi kenyataannya dia tujuan sebenarnya adalah untuk makan pertahanan kota. Namun dalam hal ini, ia berkeliling beberapa lingkaran lagi dan berulang kali menggunakan strategi mengusir harimau dari gunung, membentuk beberapa skema di dalam skema. IQ Han Sanqian ini sungguh luar biasa. Bahkan saya harus mengaguminya. Orang tua itu mengangkat matanya, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Mungkin, dia sedang meninjau seluruh rencana Han Sanqian. Dia sengaja menciptakan suasana pecah, tapi dia juga tahu betul bahwa pihaknya tidak akan pernah sepenuhnya mempercayainya dan mengepungnya dengan pasukan. Dia juga mengikuti rencananya tanpa mengungkapkan kekurangan apapun. Setelah itu, dia mengirim orang untuk menyerang tempat sebenarnya yang perlu dia serang. Pertahanan kota-kota Yetian. Hanya saja, bagaimana orang ini melakukannya? Dia tidak begitu memahaminya. Menurut mata-mata, sekelompok orang pertama-tama menyerbu pertahanan kota, menyebabkan kekacauan di sana. Orang-orang dari 2 partai lainnya ingin mendukung mereka, tetapi mereka menemukan bahwa tampaknya ada musuh di daerah mereka sendiri. Dukungannya sedikit melambat, dan Departemen Pertahanan Kota pertama yang diserang mulai mengalami kesulitan dalam menghadapinya. Pada saat ini, orang-orang di pertahanan kota kedua dan ketiga menemukan bahwa musuh di sekitar mereka sebenarnya hanya menggertak. Pada saat ini, mereka juga mengamati bagian depan. Para pembela bergegas untuk mendukung setelah memastikan bahwa tidak ada pasukan yang dikirim ke sana. Tetapi siapa yang tahu bahwa begitu orang-orang dari 2 pertahanan kota tiba di sini, sarang mereka masing-masing diambil. Mendengar hal tersebut, sekelompok orang saling pandang. Dari segi prosedur, sepertinya tidak ada masalah dengan penanganan ketiga tim pertahanan dan patroli kota tersebut. Namun pertanyaan intinya adalah, bagaimana sarang di belakang mereka bisa dihilangkan secara misterius? Sejauh yang saya tahu, Han Sanqian sepertinya tidak memiliki banyak pasukan untuk digunakan, kan?
Ya, garis pertempurannya sangat panjang. Berapa banyak orang yang dimiliki Han San Qian? Bahkan jika 2 atau 3 pertahanan kota pergi untuk mendukung dan dikalahkan, untuk pertahanan kota pertama, seharusnya ada banyak orang dan kuda yang tersisa. Bukankah beberapa orang dan kuda ini cukup untuk mempertahankan kota? Lagi pula, pasukan di depan yang berlawanan belum bergerak. Sang tetua tertawa, lalu jika bagian depan. Apakah pasukan sudah bergerak? Dengan satu kalimat, sekelompok orang tercengang. Mata-mata itu dengan jelas mengatakan bahwa pembela depan tidak mengirim pasukan. Bab 4885 Kesedihan dan Kegembiraan. Trik apa yang tidak bisa dilakukan Han San Qian? Hari ini saja adalah trik untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Apa susahnya jika dia hanya mencuri naga dan mengubah naga itu menjadi burung phoenix? Sebelum bawahannya dapat berbicara, maka mata-mata tersebut telah menjawab, dikatakan bahwa ketika pertahanan kota akan ditembus, musuh dengan sengaja mengatakan yang sebenarnya kepada para pembela. Para pembela di depan tidak bergerak, tetapi mereka juga mengambil alih memanfaatkan jarak untuk secara diam-diam menggantikan orang-orang asli dengan orang-orangan sawah. Adapun orang-orang asli mereka memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap kedua pertahanan kota tempat tentara pergi, dan melancarkan serangan. Karena insiden itu terjadi tiba-tiba, posisi kami berada dalam kekacauan, terutama ketika kami mengetahui bahwa pihak lain setelah pasukan utama menyerbu, area tersebut benar-benar hilang, jadi. Sang tetua tertawa. Dengan marah, apakah kalian semua mendengarnya? Ternyata pertahanan kota di kota Yetian dimanipulasi oleh seseorang untuk memancing harimau menjauh dari gunung dan mencuri naga tersebut dan mengubahnya menjadi burung phoenix. Bisa dikatakan itu bukanlah sebuah rencana di setiap langkahnya, melainkan memang demikian. Menakutkan di setiap kesempatan. Siapa yang mengira bahwa pihak lain, yang tampaknya bertekad untuk menerobos, sebenarnya sedang mempermainkannya di belakang punggungnya. Sungguh konyol memikirkannya. Kami berjanji untuk membentengi segalanya dan menjadikannya sempurna. Tapi apa yang akan terjadi pada akhirnya? Pertahanan kota yang kami dapatkan tidak bertahan sehari pun dan kemudian dikembalikan ke tangan musuh. Tetua sepertinya mengkritik mereka. Sepertinya dia menertawakan dirinya sendiri. Sekelompok bawahan dan kroni semuanya menundukkan kepala, dan tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Fakta berbicara lebih keras daripada kefasihan apapun. Jika Han San Qian menang, dia akan menang. Jika pertahanan kota mereka hilang, maka akan hilang. Kemarilah. Ini. Perintahkan pasukan di kota Yetian untuk segera meninggalkan pertahanan kota terakhir dan kembali ke pasukan utama. Tapi tetua, kita mengalami kesulitan. Meski hanya ada satu pertahanan kota tersisa, dan ada bahaya tertentu, tapi bagaimanapun juga, tidak mudah untuk menginjakkan kaki ke kota Yetian. Ini dapat membantu mereka mengirim pasukan untuk menyerang Han San Qian kapan saja. Ini hampir yang paling penting menunjuk secara strategis. Sekarang, setidaknya pasukan di sana bersatu, jadi kekalahan secara alami tidak mungkin terjadi, tetapi mundur seperti ini, hampir memberikan sesuatu kepada musuh, agak tidak rela. Tidak masuk akal membiarkan seorang prajurit tetap di tempatnya. Itu sama dengan membuat gigi jelek di mulut harimau. Apakah menurutmu Han San Qian tidak akan mencabutnya? Menariknya sesegera mungkin untuk memulihkan beberapa kerugian adalah hal yang buruk. Solusi yang tepat. Setelah mengatakan ini, orang tua itu menghela nafas. Tarik napas. Apakah dia ingin mundur? Tentu saja tidak. Tapi apa cara lain yang ada? Fakta sudah ada di depan kita, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Daripada dipukuli, lebih baik mundur sekarang. Ya. Sedangkan untuk pasukan besar, mulai hari ini, kita akan mundur sementara 10 mil. Apa? Mundur sementara 10 mil. Tetua, bagaimana ini bisa dibiarkan? Ya, pasukan kita belum diizinkan. Dikalahkan, bagaimana kita bisa mundur? Jika keputusan sebelumnya untuk mundur dari kota Yetian agak tidak dapat diterima tetapi dapat dimengerti, maka penarikan segera pasukan besar kemudian sulit untuk dipahami dan tidak dapat diterima. Meski pasukannya mengalami beberapa kekalahan, namun sebenarnya mereka tidak mengalami kerugian yang banyak sama sekali. 90% kekuatan pasukan besar masih ada, dan mereka bisa bertempur kapan saja, bagaimana mereka bisa mundur? Melihat kepanikan semua orang, sesepuh itu sedikit tidak puas, apa? Kalian tidak bisa mendengar perintah saya. Apakah kalian semua tuli? Sekelompok orang tidak berani membangkang, jadi mereka harus patuh. Semuanya harus dimulai dari awal. Saya katakan saat melawan Han San Qian, kita tidak boleh mengikuti ritmenya.
Jika kita terus bertarung, kita pasti akan dimakan sedikit demi sedikit, dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Sudah berakhir. Tak ada lagi yang tersisa. Mundur bukan berarti akhir pertarungan, tapi harus dikatakan bahwa pertarungan pertama ditunda untuk sementara. Apa yang harus kita lakukan adalah serangan tahap kedua. Bawahan dan rekan dekatnya mengangguk. Masalah Unmen harus diselesaikan setelah pasukan ditarik. Ancaman mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka selalu mengganggu. Karena tulang-tulang resimen kavaleri sulit dikunyah, biarkan saja mereka pergi. Ayo makan semut terlebih dahulu. Pada saat yang sama, kita juga harus memberi warna pada orang-orang yang mencoba membantu Han Sanqian untuk melihat berapa harga yang harus mereka bayar untuk membantu mereka. Beri saya perintah bahwa semua pasukan harus mengungsi ke Sili sebelum fajar. Ayo besok bersiap tapi jangan bertarung. Ya, para bawahan hanya mengerti sedikit, tapi mereka sedikit bingung karena bersiap untuk besok tapi tidak bertarung. Bukankah itu berarti penarikan pasukan sementara adalah untuk mengatur serangan baru? Mengapa kamu tidak berhenti berkelahi saja besok? Tetua itu perlahan mengangkat tangannya, dan orang kepercayaannya segera berjalan mendekat, lalu dia memberikan beberapa instruksi di telinga orang kepercayaannya. Setelah mendengar ini, wajah bingung pria itu tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tetua, kamu masih bijaksana. Bab 4886 sepertinya ada trik lain. Di bawah perintah tetua, orang-orang berbaju hitam yang seharusnya mengejar Han Sanqian dan Unmen tiba-tiba mundur saat ini. Di atas pertahanan kota-kota Yetian, pertahanan kota dari kantor militer gabungan sebenarnya benar-benar bebas dari bahaya. Bagaimanapun, pasukan mereka digabungkan bersama, dan pada saat yang sama, musuh pada dasarnya melarikan diri dalam sekejap. Namun saat mereka hendak merebut kembali kedua pertahanan kota tersebut, sebuah perintah dikeluarkan dari atas, mengharuskan mereka untuk segera mundur. VDTW. La dalam keputusasaan, sekelompok orang tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi dan merasa tertekan, sehingga mereka meninggalkan pertahanan kota dan pergi dalam keputusasaan. Sial, apakah kamu mendengar itu? Pasukan di sisi lain mundur, dan tidak hanya mundur, tetapi hal yang paling konyol adalah mereka juga mundur 10 mil. Di sini, saya baru saja mendengar bahwa Han Sanqian ini benar-benar hebat. Situasi seperti ini bisa dilawan seperti ini, dan dia juga bisa membuat lawan mundur 10 mil. Saya tidak tahu bagaimana cara memujinya. Dia memang jenius, memang berbakat. Sejujurnya, bahkan saya tidak menyangka Han Sanqian benar-benar melakukan trik seperti itu hari ini. Jika saya adalah musuhnya, saya akan bingung karena ketika Anda melawannya, Anda tidak tahu kapan orang ini menggunakan gerakan nyata dan kapan. Itu salah bergerak. Jika kamu tidak memperhatikan, orang ini akan mencuri rumahmu, membuatmu benar-benar tidak berdaya. Ya, kamu pikir dia akan kabur, tapi ternyata dia diam-diam berencana melawanmu. Kamu pikirku dia akan mati, tapi ternyata dia memanen kepalamu. Sekelompok orang yang sebelumnya tidak berdaya dan menyesali bahwa Han Sanqian tidak memiliki keterampilan, sekarang berbicara tentang Han Sanqian, dan mereka semua mengacungkan jempol. Permainan seperti itu bisa dimainkan dengan trik seperti itu, dan pertahanan kota Yetian yang hilang bisa direbut kembali dengan jumlah orang yang begitu sedikit, bagaimana tidak luar biasa. Luo Jin tidak bisa menahan senyum, selama berabad-abad, semua orang telah mengetahui bahwa penyerang sering kali membutuhkan kekuatan dalam jumlah, sementara pembela dapat memanfaatkan medan untuk memiliki lebih sedikit orang. Meskipun pertahanan kota-kota Yetian memang tidak terlalu bagus keunggulan medan yang bagus, tapi bagaimanapun juga, ini masih berupa tembok kota, dan juga menempati banyak keunggulan medan. Tapi saya tidak menyangka Han Sanqian akan bernyanyi untuk kita hari ini. Pertunjukan bagus ini benar-benar berputar-putar, dengan kejutan yang terus-menerus. Luo Yinger juga tersenyum lembut, benar apa yang ayahku katakan. Yinger tidak menyangka bahwa target sebenarnya dari operasi Han Sanqian adalah pertahanan kota Yetian. Faktanya, Yinger telah berpikir sebelumnya bahwa jika Han Sanqian ingin memecahkan situasi, hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah mendapatkan kembali pertahanan kota Yetian dan mempertahankan pasar dasar. Namun, Yinger telah memikirkan banyak cara untuk menyerang pertahanan kota Yetian, namun dia tidak pernah memikirkan metode alternatif ini. Apakah itu serangan tipuan atau penggunaan pasukan di kota, setiap langkah sangatlah halus. Sebenarnya, saya tidak menyalahkan orang-orang di seberang karena bodoh, tapi memang desain Han Sanqian lah yang terlalu halus. Tidak peduli seberapa hati-hatinya orang, mereka mungkin tidak mengetahuinya.
Luo Jin mengangguk, setelah beberapa hari saling mengenal, Han Sanqian memang memberi kami pengetahuan yang berbeda. Dia telah memasang beberapa jebakan untukmu di setiap gerakan. Kamu waspada terhadap hal ini, tetapi kamu tidak sengaja masuk. Anda dapat mengetahui dari gerakan ini untuk memobilisasi harimau menjauh dari gunung. Pihak lain sebenarnya khawatir bahwa tujuan sebenarnya Han Sanqian adalah untuk mempertahankan kota. Oleh karena itu, sejak awal, pasukan mereka tidak boleh dengan panik menahan Han Sanqian atau tujuannya adalah tentu saja, cukup banyak orang yang dibebaskan untuk mendukung kota Yetian kapan saja. Tapi saya khawatir mereka tidak menyangka orang-orang di pertahanan kota Yetian akan kehilangan pertahanan kota begitu cepat dengan cara ini. Saya yakin ketika pertahanan kota Yetian hilang, orang-orang di luar mungkin belum menyadarinya. Luo Yinger mengangguk. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, perkataan ayahnya benar. Pihak lain memang tidak merefleksikannya. Jika tidak mungkin untuk secara langsung mengumumkan pengabaian pertahanan kota tanpa dukungan. Pihak lain mengetahuinya. Mereka sudah tahu bahwa pertahanan kota telah jatuh, jadi mereka menyerah begitu saja. Namun, menarik pasukan 10 mil dan kemudian langsung meninggalkan pertahanan kota sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain bermaksud meninjau kembali serangan tersebut. Lagi, atau bahkan mengubah taktik. Situasi saat ini tidak akan ada kelegaan sedikit pun. Kata Luo Jin. Pada saat ini, sebuah suara datang. Jadi menurut Tuan Kota Luo, apa yang akan mereka lakukan? Para ayah berbalik untuk melihat, tetapi mereka tidak tahu kapan Han Sanqian sudah berada di samping mereka, perlahan berjalan ke arah mereka sambil tersenyum tipis. Bab 4887 musim dingin akan datang. Melihat bahwa itu adalah Han Sanqian, mereka berdua awalnya terkejut, lalu bahagia. Tuan Han. Han Sanqian terkekeh, kalian berdua adalah kenalan lama, jadi jangan terlalu sopan. Ngomong-ngomong, mari kita lanjutkan topiknya. Luo Yinger sedikit gugup, ragu-ragu untuk berbicara, dan melirik diam-diam. Han Sanqian. Luo Jin secara alami mengetahui apa yang dipikirkan putrinya dan tersenyum, sejujurnya, meskipun saya tahu ini tidak akan sesederhana itu, jika Anda meminta saya menebak perilaku pihak lain selanjutnya, saya masih berpikir otak saya tidak cukup fleksibel. Untuk kalian kaum muda. Namun, putri kecilku Yinger ini berbeda. Meskipun dia seorang pelacur, dia selalu cerdas dan berperilaku baik. Ketika saya sangat bingung dengan situasi pertempuran ini, beberapa pendapat dan penilaiannya konsisten dengan tindakanmu. Mengapa tidak biarkan dia bicara? Han Sanqian tersenyum. Memandang Luo Yinger, kalau begitu tolong beri saya nasihat dari sang putri. Tuan Han, Anda terlalu memuji Yinger. Yinger hanyalah seorang gadis. Dia tidak tahu taktik apapun. Dia hanya membuat tebakan acak. Secara kebetulan, terkadang hasilnya hanya dengan suara bulat. Foto. Han Sanqian berkata tanpa daya, kalau begitu tolong biarkan sang putri bersikap santai lagi dan buatlah tebakan yang bagus. Sejujurnya kalian berdua, pada kenyataannya, penarikan pasukan secara tiba-tiba dari sisi berlawanan sejauh 10 mil di luar dugaan Han. Han sedikit bingung sekarang dan tidak begitu mengerti apa yang lainnya. Pihak berencana melakukannya. Luo Yinger sedikit mengernyit, tindakan pihak lain memang agak aneh. Meskipun Anda menghancurkan pertahanan kota-kota Yetian, secara keseluruhan mereka tapi mereka tidak membuang apapun yang merugikan keseluruhan situasi, jadi reaksi mereka tampaknya agak terlalu besar. Han Sanqian mengangguk, itu benar. Kalau begitu kita perlu berpikir dari sudut lain, mengapa mereka memiliki reaksi yang begitu besar? Han Sanqian mengangguk. Kian mengerutkan kening. Faktanya, sejak dia mengetahui pihak lain tiba-tiba menarik pasukannya, dia juga dengan serius memikirkan alasan yang mendasarinya. Tapi saya benar-benar tidak punya ide yang lebih baik untuk sementara waktu, jadi ketika saya mendengar percakapan antara Luo Jin dan putrinya dalam perjalanan pulang, saya tiba-tiba menjadi tertarik. Saya ingin bertabrakan dengan mereka untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk. Putri, kebijaksanaan macam apa yang Anda miliki? Luo Yinger menggelengkan kepalanya, ini bukan kebijaksanaan seperti itu, tetapi Yinger percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan pasti ada iblis. Saya hanya berpikir begitu menarik pasukan 10 mil jauhnya berarti jarak antara kita telah diperlebar. Oleh karena itu, strateginya perlahan-lahan menjadi lebih besar. Ini sebenarnya merupakan keuntungan bagi Anda para pembela, karena tindakan apapun yang Anda ambil mungkin akan terungkap terlebih dahulu, dan itu mudah bagi Anda. Musuh bersiap terlebih dahulu. Lalu apa niatnya?
Han Sanqian mengerutkan kening, tanah. Mungkinkah sang putri ingin berbicara tentang prajurit Anmen saya? Begitu. Musuh mundur, tanah menjadi kosong. Han Sanqian dapat dengan mudah memikirkan Anmen yang ditempatkan di bawah tanah. Mungkinkah tujuan penarikan pasukan lawan adalah Anmen? Luo Yinger tersenyum lembut, selain itu, Yinger benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan lain. Luo Jin menyela saat ini, tetapi apa kerugian nyata yang akan ditimbulkan oleh penarikan pasukan terhadap pasukan Anmen? Saya tidak begitu mengerti. Bagaimanapun, Anmen beroperasi di bawah tanah. Semakin besar ruangnya, semakin besar wilayah mereka. Bukankah akan lebih sulit untuk menemukannya? Han Sanqian juga mengangguk, dan kata-kata Luo Jin pun setuju. Masuk akal. Sepertinya tidak ada hubungan sama sekali di antara keduanya. Namun di sisi lain, dugaan Luo Yinger memang masuk akal, pasti ada alasan penarikan pasukan secara tiba-tiba, dan jaraknya masih sangat jauh. Han Sanqian benar-benar tidak percaya bahwa pihak lain akan membiarkan begitu banyak orang mundur dan hanya melakukan hal yang tidak berguna. Lagi pula, meskipun peninjauan diperlukan, tidak harus seperti itu. Sebenarnya, menurut Yinger ada kemungkinan, Luo Yinger memandang Han Sanqian. Pada saat ini, Han Sanqian sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, apakah sang putri ingin mengatakan. Bab 4888 itu saja. Cuaca di luar kota Yetian. Keduanya berkata hampir bersamaan. Dari awal pertempuran hingga sekarang, cuaca di malam hari tidak banyak berubah selama ini. Meski dingin, namun yang pasti tidak sedingin saat Han Sanqian pertama kali kembali ke sini, sehingga sulit untuk bergerak. Tentunya pihak lain dapat mengontrol suhu di sini agar mereka dapat bergerak bebas di malam hari, tujuannya tentu saja untuk memudahkan operasional malam mereka. Namun kini mereka tiba-tiba mengungsi, meninggalkan ruang kosong. Setelah dipikir-pikir, inilah satu-satunya kemungkinan. Mereka berencana memulihkan tanah beku di sini. Dengan cara ini, suhu yang sangat rendah akan membekukan tanah hingga 3 kaki, dan secara alami akan sulit bagi manusia semut yang hidup di bawah tanah untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menyelesaikan perbaikan, tetapi pada saat yang sama, mereka dapat dengan mudah menyebabkan kerusakan serius pada klan Anmen. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang dapat ditebak oleh Yinger, kata Luo Yinger. Fort lah. Han Sanqian mengangguk. Meskipun ini adalah tebakan Luo Yinger, bagi Han Sanqian, kemungkinan besar itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Anda tidak dapat menemukan alasan lain yang lebih baik untuk menjelaskan mengapa pihak lain tiba-tiba menarik pasukannya sejauh 10 mil. Sepertinya aku harus membuat persiapan terlebih dahulu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia memberi sedikit hormat kepada Luo Yinger, terima kasih putri atas pengajaranmu. Mendengarkan kata-kata sang putri benar-benar membuat Han merasa tercerahkan. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Han Sanqian berdiri dan hendak pergi. Tuan Han, Yinger ingin bertanya, jika pihak lain benar-benar memiliki rencana ini, bagaimana Anda ingin menghadapinya? Haruskah Anda memanggil klan Anmen ke kota Yetian? Han berhenti pada pukul 3 jam dan mengangguk juga. Apakah ada cara lain? Lalu apa yang harus kita lakukan jika pihak lain menolak melakukan apapun dan menyerah begitu saja pada Ye Tiancheng? Pada saat itu, cuaca akan hampir sangat dingin di seluruh hutan. Kemana Tuan Han harus pergi? Dalam satu kalimat, Han Sanqian sedikit terkejut. Kata-kata Luo Ying memang masuk akal. Bahkan jika pertarungan telah mencapai titik ini, tidak ada jaminan bahwa lawan akan melompati tembok dengan putus asa, dan itu akan menjadi pukulan yang menentukan. Dan jika saya sampai pada titik itu dan ingin menghadapinya, saya khawatir saya akan lengah. Walaupun Anmen berukuran kecil, namun harus kita akui bahwa pertarungan dalam 2 hari terakhir ini hampir selalu ajaib karena kemunculannya, sehingga hampir menyulitkan lawan untuk mencegahnya. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Anmen adalah duri di pihak mereka. Tentu saja. Yang paling penting adalah manusia semut adalah anggota klan iblis, dan kepentingan strategis mereka membuat mereka harus kematian. Jika tidak, bagaimana meyakinkan masyarakat? Bagaimana caranya agar iblis lain mengetahui konsekuensi dari menentang mereka? Membunuh ayam untuk menakuti monyet, Anda harus melakukannya meskipun Anda tidak melakukannya. Han Sanqian mengangguk, terima kasih putri karena telah mengingatkanku. Han akan memikirkan baik-baik bagaimana menghadapinya lagi. Luo Yinger tersenyum lembut, tidak perlu terburu-buru. Setidaknya, kamu masih punya waktu sebelum besok gelap. Han Sanqian tersenyum, tidak berkata apa-apa,
membungkuk lagi, berbalik dan pergi. Namun, meskipun percakapan di sini agak membosankan, ketika Han San Qian pergi dari sini dan berjalan menuju pertahanan kota, suasananya berbeda. Hampir semua orang di kota Yetian pernah mengalaminya. Memadati lorong. Jika bukan karena alasan lain, hanya untuk melihat Han San Qian, atau untuk bertepuk tangan dan menghiburnya. Han San Qian, kamu sangat hebat sialan, aku belum pernah menaklukkan siapapun dalam hidupku, terutama orang-orang dari Central Plains, tapi kaulah yang benar-benar menaklukkanku hari ini. Ini sangat kuat. Dengan cara ini kita dapat merebut kembali kota Yetian dari orang lain. Mulai sekarang, apapun yang dikatakan orang lain adalah bualan, tetapi apapun yang Anda katakan, Han San Qian, adalah benar. Bahkan jika Anda mengatakan bahwa langit itu persegi, saya tidak akan melakukannya. Surat. Ya, aku setuju. Harus kuakui, kamu benar-benar galak. Teruslah berjuang dan mari kita lihat di mana batasanmu. Menghadapi pujian sekelompok orang, Han San Qian tidak menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Dia hanya dengan sopan menanggapi sorakan semua orang sambil tersenyum, dan kemudian bergegas menuju pertahanan kota yang baru direbut. Meskipun dia memenangkan kemenangan di saat ini, kemenangan di tahap kecil berikutnya, tetapi Han San Qian tahu betul bahwa masih banyak hal yang harus dihadapi selanjutnya, dan apa yang akan dia hadapi besok akan menjadi semakin rumit. Oleh karena itu, semakin banyak saat seperti ini, semakin dia harus tetap tenang, dingin kalau tidak, jika dia memukul orang lain akan segera membalasnya, dan mungkin 2 kali lebih banyak. Di Departemen Pertahanan Kota, orang-orang di resimen kavaleri semua berdiri di tembok kota. Untuk bersorak ketika mereka melihat Han San Qian kembali. Dan menelepon. Mereka tidak hanya meminta pujian dari Han San Qian, tetapi juga mengundang Han San Qian untuk merayakannya bersama mereka. Bawahan Daoskar dan Haijin. Murid Pei Mu dan Pei Yuan. Temui pemimpinnya. Saya telah bertemu dengan masternya. Mereka berempat sudah berlari ke tembok kota untuk menyambut mereka secara pribadi, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan kemenangan. Han San Qian melirik mereka, ayo, ada sesuatu yang mendesak untuk saya umumkan, dan ada sesuatu yang mendesak yang harus saya umumkan. Butuh pendapatmu tentang Bab 4889 bagaimana menghadapinya. Mereka berempat mengangguk dan mengikuti Han San Qian dengan cepat. Segera, 5 orang sedang duduk di ruang belakang tembok kota. Han San Qian memberitahu keempat orang itu apa yang telah dia diskusikan dengan Luo Yinger sebelumnya. Sambil menanyakan pendapat mereka, dia juga membuat pengaturan untuk sisa malam itu. Di antaranya, Scar masih bertanggung jawab atas pertahanan kota di area utama, sedangkan 3 lainnya tetap menjaga ketiga sisi sesuai formasi aslinya. Namun, meskipun musuh telah mundur hampir 10 mil jauhnya dari kita, bukan berarti mereka benar-benar berjarak 10 mil dari kita, kata Han San Qian. Vote. Ahai. Jin berkata, pemimpin aliansi berarti mata-mata di kota. Sial, saya akan mengirim orang untuk menangkap mata-mata malam ini. Saya tidak mengatakan bahwa saya bisa menangkap mereka semua, tapi setidaknya aku bisa menangkapnya. Seseorang yang ingin mengetahui berita kita meskipun dia jauh dari kita. Itu tugas yang bodoh. Scar berdiri dan memarahi dengan marah. Han San Qian memutar matanya tanpa daya, dan Haijin juga tersenyum dan berkata, bekas luka, pernahkah kamu memikirkan sudah berapa lama mereka mengolah kota Yetian? Berapa hari kamu berada di sini? Kamu bisa merasakan situasi di kota Yetian. Apakah kamu jelas? Kedua, mata-mata, jika mereka dapat ditemukan dan dicari dengan mudah oleh Anda, lalu mata-mata macam apa Anda? Anda adalah bahan untuk bertarung, jadi hargai profesi Anda, orang lain harus mencari tahu informasinya. Jika Anda tidak mengetahui informasinya, maka Anda harus menghormati profesi orang lain. Han San Qian berkata, bekas luka, Haijin benar tentang ini. Ada mata-mata yang terang-terangan dan terselubung, dan sebagian besar orang yang dapat Anda tangkap adalah terbuka. Peluit, dan sebagian besar yang tidak dapat Anda tangkap adalah peluit rahasia. Jika begitu mudah ditangkap, mengapa ada profesi seperti itu di dunia ini? Terlebih lagi, hampir setiap pasukan, besar atau kecil, harus diperlengkapi dengan itu. Scar sedikit cemas. Jika kita tidak dapat menangkap mereka, mengapa kita tidak menangkap mereka? Lalu biarkan mereka terus memata-matai kita. Han San Qian tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum. Yang terbaik cara menghadapi mata-mata adalah dengan tidak pernah menangkap mereka,
karena hal itu hanya akan membuat musuh waspada, dan pada saat yang sama juga akan membiarkan mereka bermain-main. Anda harus menggabungkan informasi yang benar dan salah dan membiarkannya membingungkan mereka sendiri. Tentu saja cara memahami keasliannya tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Karena tidak dapat dihilangkan, maka harus digunakan secara rasional. Jangan takut diselidiki atau disadap. Itu wajar. Saya bilang saja izinkan saya memberitahu Anda bahwa mungkin akan ada angin dan hujan di seluruh kota berikutnya, jadi setiap orang harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda dan jangan membocorkan berita kami. Mereka bertiga mengangguk, lalu melihat ke arah Scar yang tidak puas, yang ragu-ragu sejenak. Jangan khawatir, pemimpin, saya tidak bisa membunuh mereka, jadi saya akan menutup mulut ini, dan tidak ada yang bisa mendapatkan apapun. Keluar dari mulutku, petunjuk. Beberapa orang tertawa, dan Scar membuat pernyataan. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Hal terakhir adalah tentang Unman. Di saat yang sama, mungkin juga ada hubungannya dengan kita. Kata Han San Qian. Jika pihak lain benar-benar gigih dan mengabaikan Ye Tiancheng sama sekali, suhu yang sangat dingin di malam hari akan menjadi mimpi buruk terbesar bagi mereka semua. Sebagai seseorang yang benar-benar mengalami dingin yang ekstrim di malam hari, Han San Qian Ziran adalah orang yang memiliki suara terbanyak dan pemahaman terbaik tentang pertaruhan yang terlibat. Tentu saja, dia lebih khawatir daripada orang lain. Memang sangat. Mungkin saat ini, entah kita menempatkan Unman di luar untuk mati, atau kita biarkan Unman mati di luar. Ketika kami memasuki kota, pihak lain tidak melakukan apapun kecuali kami, dan saya bahkan memikirkan alasan mereka. Kota Yetian menyembunyikan musuh. Hai Jin mengerutkan kening. Ya, orang hanya membutuhkan alasan acak untuk membunuh, tetapi masalah yang ditimbulkannya pada Han San Qian hampir fatal. Sebenarnya, ada beberapa hal khusus yang dapat menahan kekuatan ekstrim ini. Dingin. Sebelumnya, sebelum Yingxia dan saya datang, para pedagang yang lewat menggunakan kain khusus ini untuk menahan hawa dingin. Scar langsung berkata, kalau begitu ayo kita beli. Jika Anda tidak punya uang, pemimpin, paling buruk kita bisa mengurangi sejumlah uang untuk baju besi itu dan kita bisa mendapatkan satu set untuk semua orang. Han San Qian tersenyum dan menatap Scar. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa tentang produk ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua pedagang yang menjual kain semacam ini tidak akan lagi menjual kain semacam ini. Kain. Apakah kamu percaya? Han San Qian berkata sambil tersenyum. Kamu bisa memikirkannya, bagaimana mungkin pihak lain tidak memikirkannya? Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Bahkan jika orang-orang di kota Yetian diam-diam menghidupi diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah berani untuk tidak patuh pesanan orang-orang itu secara terbuka. Jadi, membeli kain sama sekali tidak layak. Saya punya rencana. Hai Jin berdiri saat ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke arah Hai Jin dengan tergesa-gesa. Bahkan Han San Qian melihat sedikit ke samping, sedikit terkejut dengan rencana seperti apa yang bisa dilakukan Hai Jin. Bab 4890 trik ini bisa dilakukan. Pemimpin, tolong jangan meremehkan Hai Jin. Izinkan saya memberitahu Anda, Hai Jin setidaknya adalah orang pertama yang memenangkan pertahanan kota Yetian kali ini. Scar mengacungkan jempol dan memuji, jika dia tidak membiarkannya kami menggunakan boneka untuk menggantikan para pembela, dan dengan berani melanggar perintah Anda dan membawa kami langsung untuk menyelinap menyerang bagian belakang lawan. Jika kami ingin menghancurkan pertahanan kota Yetian, itu masih belum pasti. Han San Qian tersenyum dan memandangi laut. Jin, meski dia tidak berbicara, senyuman di matanya penuh apresiasi. Sebenarnya, terus terang, kinerja Hai Jin berada dalam ekspektasi saya. Saya tahu, meskipun mengatakan ini sedikit merupakan pukulan bagi Hai Jin, di mata saya, dia seharusnya berada di level ini. Han 3000 cara. Hai Jin sedikit terkejut, apa maksudmu, pemimpin, tahukah kamu bahwa aku akan melakukan ini? Pei Yuan terkekeh, Tuan tahu bahwa kamu akan melakukan ini. Ketika dia memintaku untuk memimpin pasukan untuk menyerang, aku bingung. 4 kolom memiliki kurang dari 2000 orang. Tidak peduli seberapa sengitnya kita dalam serangan diam-diam, kita hanya dapat memaksimalkan efeknya. Apalagi menghancurkan 3 pertahanan kota, bahkan menghancurkan satu saja akan cukup sulit. Namun, guru memanggil saya jangan takut mati, bekerja keras, seseorang akan datang membantu saya. Saya pikir itu siapa orang itu, tetapi ternyata itu adalah Paman Hai Jin. Scar membuka mulutnya dan berkata, sial, pemimpin.
Apakah kamu benar-benar dewa? Siapa kamu? Kamu bukan peramal. Mengapa aku menjadi semakin curiga terhadap kamu? Haijin juga tersenyum dan berkata, ya, pemimpin aliansi, tidak ada janji atau petunjuk antara kamu dan aku. Kamu, bagaimana kamu tahu bahwa aku pasti akan datang? Apakah aku membantu melawan kota Yetian, atau aku tidak mematuhi perintahmu? Sejujurnya, aku bahkan tidak memikirkannya sebelumnya mengambil tindakan. Han Sanqian berkata, sederhana sekali, karena kamu seperti Scar, mereka semua adalah saudaraku. Tentu saja aku akan mencoba memahami saudara-saudaraku. Meskipun Scar berani, terkadang dia melakukan sesuatu terlalu impulsif, jadi itu terserah kamu untuk mengambil keputusan. Saya juga percaya bahwa Scar saya juga bersedia mendengarkan Anda. Foto. Berdasarkan ini, segala sesuatunya sebenarnya relatif sederhana. Bagaimana seluruh pasukan akan bertindak, saya hanya perlu mempertimbangkan apa yang akan kamu lakukan. Anda adalah orang yang berhati-hati. Dalam hal ini, menyaksikan orang-orang Anda sendiri menyerang kota, Anda pasti akan datang membantu ketika Anda tahu bahwa jumlah pasukan sahabat tidak cukup. Meskipun aku punya perintah untuk tetap di tempatmu berada dan tidak bergerak, tapi kamu setelah sekian lama mengikuti saya, seharusnya terlihat jelas bahwa gaya permainan saya di medan perang lebih fokus pada perubahan situasi. Oleh karena itu, saya pikir Anda akan terpengaruh oleh saya dan mengirimkan pasukan. Meskipun Haijin tidak menjawab, dia tersenyum dan mendengarkan dengan tenang analisis Han Sanqian. Setidaknya untuk saat ini, itu memang benar. Jika kita mengirim pasukan, jika itu Scar, dia mungkin tidak terlalu khawatir dan hanya memimpin pasukannya. Pasukan secara langsung. Jadi kami bergegas maju, tetapi Haijin, Anda adalah orang yang cerdas. Anda harus tahu betul bahwa bergegas maju dengan gegabah tidak memiliki arti praktis dan hanya akan membuat kerugian kami semakin parah. Oleh karena itu, kami pasti perlu mencari metode lain. Itu hanya serangan rahasia terhadap Chen Chang. Saya rasa Anda bisa memikirkannya, Haijin, karena ini adalah taktik yang paling cocok saat ini. Saya juga percaya bahwa saya tidak akan salah menilai orang yang salah, apalagi mempercayai orang yang salah. Hai, Jin tertawa. Faktanya, dia lebih menyukai pemahaman Han Sanqian tentang dirinya daripada Han Sanqian yang memujinya atas pencapaiannya yang luar biasa kali ini. Karena ini membuat hati orang-orang merasa lebih hangat. Itu menunjukkan bahwa Han Sanqian sangat menganggap mereka sebagai saudara, dan dia benar-benar melatih mereka sebagai bakat. Orang yang mengenal saya adalah Moruo, pemimpin. Memang, analisis Anda tidak buruk sama sekali. Setelah memutuskan untuk mengambil tindakan, saya akan mencoba yang terbaik untuk menempatkan diri saya pada posisi Anda. Peran, saya kira apa yang akan Anda lakukan jika Anda mengirim pasukan akhirnya, saya memutuskan untuk menggunakan langkah ini untuk menyelinap ke Chen Chang dan membuat mereka lengah. Scar juga menegaskan lagi dan lagi, itu benar, ketika Haijin memberitahuku tentang hal itu, aku mengeluh tentang bagaimana rencana orang ini sangat mirip dengan rencana pemimpin aliansi, yang membuatku berpikir bahwa pemimpin aliansi memberikan masalah pada orang ini. Kata Scar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini membuat Han Sanqian sangat merindukan Fu Mang. Mereka memiliki banyak kesamaan. Tapi, meski begitu, aku sangat ingin memuji Haijin kali ini, kamu bagus sekali. Dalam pertempuran untuk merebut kembali pertahanan kota-kota Yetian, Anda berhak mendapatkan pujian terbesar, dan saya akan memberi Anda hadiah. Han Sanqian berdiri dan menepuk bahu Haijin. Haijin menggaruk kepalanya karena malu, pemimpin aliansi memujiku. Akan ada hadiahnya, tapi satu kode sama dengan satu kode. Sekarang, kamu juga harus membicarakan strategimu. Rencanaku sederhana. Haijin tersenyum misterius.